kesulitan PDIP dalam mengkaderisasi para anggotanya memang perlu dan patut diacungi jempol. Rata-rata seluruh anggota PDIP seakan satu derap dan satu langkah dengan kebijakan kepartaian. Semua anggota tetap tunduk dan patuh terhadap keputusan partai. Seperti halnya pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang dicalonkan oleh PDIP untuk berlomba mengikuti Pilkada Solo. Walaupun sempat menuai kontroversi karena adanya dua kadernya yang hendak mencalonkan, namun akhirnya para kader PDIP tetap patuh terhadap keputusan partai dan solid untuk mendukungnya. Keputusan partai PDIP yang akhirnya menyerahkan Solo untuk direbut ke tangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Mereka berdua beserta dengan timnya bergerak bergerilya untuk mencari dukungan agar bisa memimpin kota Solo pada periode yang akan datang. Beberapa orang yang tadinya mencibir dan menganggap bahwa Gibran Rakabuming Raka seharusnya belajar dulu, sekarang malah berubah haluan dan mulai menunjukkan dukungannya. Berbagai dukungan mengalir kepada Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa untuk merebut dan memimpin Solo. Keberhasilan Gibran Rakabuming Raka dalam merebut kepercayaan partai seakan menunjukkan bahwa buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Gibran Rakabuming Raka seakan mengikuti jejak langkah sang ayah yang telah lebih dulu merintis dalam perpolitikan di Indonesia. Ketekunan dan kejujuran yang ditunjukkan oleh Jokowi selama ini berhasil ditiru dengan baik oleh Gibran Rakabuming Raka. Jokowi yang elegan berhasil memikat Prabowo Subianto untuk ikut bergabung ke dalam tim kabinet yang dibentuk oleh Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra itu seakan berhasil diyakinkan Jokowi bahwa Jokowi hanya bekerja untuk rakyat. Maka jadilah Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Jokowi. Amin. Keberhasilan menjadikan Prabowo Subianto kepada kabinet Jokowi Amin maka perlu diacungi jempol. Jokowi dan Prabowo menganggap bahwa pertarungan pada saat Pilpres lalu sudah selesai dan dimenangkan oleh Jokowi Amin, maka Prabowo menganggap tak perlu untuk memendam kebencian. Jiwa patriot yang ditunjukkan Jokowi dan Prabowo memang perlu dijadikan contoh, bahwa sekalipun kemarin sempat bertikai tapi tidak harus sampai bermusuhan. Prabowo akhirnya ikut serta bahu-membahu bersama Jokowi untuk memajukan Indonesia. Kedekatan Jokowi dan Prabowo akhirnya berimbas pada dukungan Partai Gerindra kepada Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Hubungan Prabowo-Jokowi jadi alasan Gerindra dukung Gibran pada Pilkada Solo. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno mengatakan, pihaknya telah menerima rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Gerindra untuk mendukung paslon Gibran dan Teguh. Muzani juga mengatakan, posisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Pemerintahan Jokowi juga menjadi alasan DPP Partai Gerindra memberikan dukungan kepada putra sulung orang nomor satu di Indonesia itu. Tentu saja Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang merupakan menteri dari Pak Jokowi. Jadi saya kira hubungan-hubungan itu juga menjadi alasan-alasan kita mengambil keputusan itu, kata dia. Sejak Prabowo Subianto akhirnya ikut dalam kabinet Jokowi Amin, maka para kaderun pun akhirnya mulai menjauhi Prabowo. Mungkin imbasnya adalah Partai Gerindra akan mulai dimusuhi oleh para kaderun ini. Kebencian para kadrun ini pun akan semakin menjadi setelah Partai Gerindra secara terang benderang menyatakan bahwa Partai Gerindra mendukung penuh Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang notabene merupakan kader PDIP dan putra dari Joko Widodo, orang yang selama ini difitnah dengan sebutan PKI. Sebenarnya PDIP dan Gerindra merupakan sahabat yang sempat terpisah. Kedua partai ini mempunyai ideologi yang sama, yaitu Pancasila.
Kedua partai ini memandang Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Namun, kemarin sewaktu Pilpres kedua partai ini harus bertarung dan akhirnya sempat menimbulkan perpecahan pada lapisan bawah. Jiwa patriot para ketua umum kedua partai ini akhirnya bisa menyatukan kembali partai ini. Bersatunya PDIP dan Partai Gerindra tentunya akan membuat para kadrun menjadi lemas. Karena mereka juga tahu tidak ada partai lain yang bisa menandingi kesulitan PDIP dalam berpartai kecuali Partai Gerindra. Sekarang perlahan PDIP dan Partai Gerindra mulai menyatu kembali walau telah diketahui bersama bahwa tidak ada teman ataupun musuh dalam berpolitik sebab politik itu dinamis. Ya, namun buat sementara ini, kedekatan PDIP dan Partai Gerindra membuat orang menjadi kecewa, marah, lemas dan seperti tidak tahu hendak berbuat apa lagi.